Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Regina Primancayani Wisaksono dari kelas pengantar statistik sosial D dengan NPM 20043010122 akan menjelaskan mengenai jawaban dari UTS pengantar statistik sosial. Soal pertama yaitu tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu min. Min merupakan rata-rata. Rumus min untuk data berkelompok yaitu sigma xi dikali fi dibagi sigma fi. Cara yang pertama yaitu kita harus menentukan nilai tengah dari semua kelas. Bagaimana caranya? Caranya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Seperti 62,1 ditambah 62,5 dibagi 2, maka hasilnya akan 62,3. Kemudian 62,6 ditambah 63 dibagi 2, hasilnya akan 62,8. Dan begitu juga seterusnya. Setelah itu sudah ketemu, langkah berikutnya yaitu menjumlahkan seluruh hasil yang tadi kita cari. Langkah berikutnya yaitu mengkalikan nilai tengah dengan frekuensi. Seperti 62,3 dikali 5 sama dengan 311,5. 62,8 dikali 7 sama dengan 4396,6. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan seluruh hasil xi dikali fi dan akan ketemu hasil 7.852. Sigma xi dikali fi sudah ketemu, yaitu 7.852. Maka selanjutnya yaitu mencari sigma fi. Caranya yaitu menjumlahkan seluruh frekuensi kelas. Dari data ini dihasilkan angka 120. Karena sigma xi kali fi sudah ketemu dan juga sigma fi sudah ketemu, maka langkah berikutnya yaitu memasukkan angka tersebut ke dalam rumus. (7.852) dibagi 120, hasilnya yaitu 65,433. Soal nomor 2 yaitu tentukan Q2 dan D3 dari data berikut. Q2 merupakan kuartil kedua. Rumus kuartil yaitu TB ditambah kurung buka I dibagi 4 dikali N dikurangi F dibagi F dikali P. TB di sini merupakan tepi bawah. Sedangkan F besar ini merupakan frekuensi kumulatif. F kecil merupakan frekuensi. P merupakan panjang interval. Langkah pertama untuk menentukan kuartil kedua yaitu menentukan N dan frekuensi kumulatifnya. Tadi N sudah ketemu ya, hasil jumlah seluruh frekuensi ini hasilnya 120. Frekuensi kumulatif juga sudah ketemu ya tadi, hasilnya ini. Kemudian menentukan letak Q2. Caranya yaitu I dibagi 4 dikali N. Karena yang diminta Q2, jadi I-nya adalah 2 dibagi 4 dikali N,
120. Hasilnya yaitu 60. Nah, kita harus mencari kira-kira data ke-60 itu di kelas mana sih? Data ke-60 kira-kira ada di sini, di kelas 65,6 sampai 66. Sama kayak tadi ya. Kemudian, kita harus menentukan tepi bawah dari kelas Q2. Tadi kelas Q2 yaitu 65,6 sampai 66. Batas awalnya yaitu 65,6 dikurangi 0,05. Hasilnya 65,55. Kemudian, kita tinggal masukkan ke rumus. TB tadi sudah ketemu 65,55. Lalu I-nya tadi juga sudah 2. N juga sudah 120. Dikurangi frekuensi sebelum Q2. Frekuensi sebelum Q2 itu ini ya, karena Q2-nya ada di sini. Kelas frekuensi kumulatif sebelum Q2 itu 54. Kemudian tadi juga sudah ketemu panjang intervalnya. Panjangnya yaitu 0,5. 2 dibagi 4 setengah dikali 120, 60. 65,55 ditambah 0,54 dikali 0,5, hasilnya 65,82. Kemudian kita akan cari desil. Untuk rumus desil hampir sama dengan rumus kuartil. Bedanya, kalau rumus kuartil pembaginya 4, sedangkan kalau di desil pembaginya itu 10. Maka langkah-langkahnya sama seperti tadi ya, yaitu yang pertama menentukan N dan frekuensi kumulatif. Kemudian kita mencari letak D3. Hampir sama seperti yang kuartil, I dibagi 10 dikali N. Karena desil ketiga yang dicari, maka I-nya adalah 3. 3 dibagi 10 dibagi 120, hasilnya 36. Data 36 kira-kira ada di sini, di 64,1 sampai 64,5. Batas akhir dari kelas D3 yaitu 64,1. 64,1 dikurangi 0,05, hasilnya 64,05. Karena yang diminta sudah ketemu, langkah berikutnya yaitu memasukkan dalam rumus. TB tadi sudah ketemu 64,05 ya. N 120, I3, F-nya, F di sini maksudnya frekuensi dari kelas desil ya. Di sini ya, frekuensi 12. Dikurangi 30. Dari mana 30? F besar ini maksudnya frekuensi kumulatif sebelum desil 3. Jadi ini kan desil 3-nya. Frekuensi kumulatif sebelum desil 3 yaitu 30. Jadi dimasukkan di sini. 3 dibagi 10 dibagi 120, 36, dikurangi 30, dibagi 12, 64 dibagi 0,5, ditambah 0,5 dikali 0,5. Terus, modus merupakan nilai yang sering keluar. Rumus modus untuk data berkelompok yaitu TB ditambah D1
dibagi D1 ditambah D2 dikali T. TB di sini merupakan tepi bawah, sedangkan D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 merupakan selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. P merupakan panjang interval. Cara mencari modus yaitu yang pertama menentukan kelas modus. Caranya yaitu menemukan frekuensi mana yang paling besar. Di data ini, frekuensi yang paling besar merupakan 22. Jadi kelas modusnya adalah 66,1 sampai 66,5. Langkah berikutnya yaitu mencari tepi bawah. Cara mencari tepi bawah masih sama seperti median, yaitu batas awal dikurangi 0,05. Batas awal di sini adalah 66,1. 66,1 dikurangi 0,05 sama dengan 66,05. Berikutnya yaitu mencari D1 dan D2. Caranya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus kan 22, jadi frekuensi kelas sebelumnya yaitu 11. 22 dikurangi 11 sama dengan 11. Untuk D2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah modus. Kelas modus yaitu 22. Kelas sesudah modus yaitu 8. Jadi 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Karena semua yang diperlukan sudah ketemu, langkah berikutnya yaitu memasukkannya dalam rumus. TB tadi 66,05 ditambah 11 yaitu D1 dibagi 11 ditambah 14 dikali 0,5. Panjang interval tadi sudah ketemu di median ya, yang ini. Hasilnya yaitu 66,27. Soal kedua yaitu menentukan Q2 dan D2. Rumus kuartil yaitu TB ditambah kurung buka I dibagi 4 dikali N dikurangi F dibagi F dikali T. TB di sini adalah tepi bawah, sedangkan I itu maksudnya kelas. Salah. 3. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Rumus simpangan rata-rata yaitu sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurangi min dibagi N. Langkah pertama yaitu mengurangkan semua Xi atau nilai tengah dengan min. Tadi minnya sudah ketemu di nomor 1 ya. Minnya yaitu 65,433. Jadi nilai tengah ini 62,3 dikurangi 65,433, hasilnya min 3,133. Sekedar mengingatkan, karena ini rumusnya pakai nilai mutlak, jadi walaupun min, nanti hasilnya akan tetap positif. Begitu juga dengan nilai berikutnya, 62,8 dikurangi 65,433 sama dengan min 2,633. Setelah tadi sudah mengurangkan semua Xi, langkah berikutnya yaitu hasil tadi
dikalikan dengan FI. Jadi hasil 3,133 dikali 5 hasilnya 15,665. Min 2,633 dikali 7 hasilnya 18,431. Dan begitu juga dengan kelas selanjutnya. Kemudian hasil perkalian FI dengan XI min itu ditambah. Jadi satu hasilnya yaitu 171,401. Langkah berikutnya yaitu memasukkan ke dalam rumus. Tadi sigma FI dikali nilai mutlak XI kurang min sudah ketemu ya. 171,401. Kemudian dibagi dengan N. N-nya yaitu gabungan dari frekuensi, semua frekuensi ini ya. Itu hasilnya 120. Hasilnya yaitu 1,4283. Nomor 4 yaitu tentukan simpangan baku dan ragam dari data berikut. Rumus ragam yaitu hampir sama seperti simpangan rata-rata tadi. Bedanya yaitu di sini ada pangkatnya, ada pangkat 2. Jadi langkah-langkahnya hampir sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama yaitu mengkuadratkan XI dikurangi min tadi. Jadi ini hasil dari nomor sebelumnya, dikuadratkan, min 3,133 dikuadratkan, hasilnya 9,8157. Min 2,633 dikuadratkan, hasilnya 6,9327. Dan begitu juga selanjutnya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menghasilkan hasil kuadrat tadi dengan FI. Jadi hasil ini tadi dikali dengan frekuensi 9,8157 dikali 5, yaitu hasilnya 49,0785. 6,9327 dikali 7 sama dengan 48,5289. 4,5497 dikalikan 7 hasilnya 31,8479. Dan begitu juga dengan selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu menjumlahkan semua hasil ini menjadi satu. Hasilnya yaitu 318,368. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ke dalam rumus. Tadi ini sudah ketemu ya. Hasilnya 318,368 dibagi N, N-nya tadi 120. Hasilnya 2,6531. Kemudian simpangan baku itu hampir sama seperti rumusnya selanjutnya yaitu nomor 6. Tentukan skewness dan kurtosis dari data berikut. Rumus skewness yaitu sigma FI dikali XI kurangi min pangkat 3 dibagi N dikali simpangan baku pangkat 3. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memangkat 3-kan XI dikurangi min. Tadi XI kurangi min sudah ketemu di nomor 3.
Jadi ini langsung saja dipangkat tigakan. Min 3,133 dipangkat tigakan jadi min 30,7525 min 2,633 dipangkat tigakan jadi min 18,2538 min 2,133 dipangkat tigakan menjadi min 9,7045 dan begitu juga dengan bawahnya. Langkah berikutnya yaitu mengkalikan hasil tadi dengan frekuensi. Hasil ini dikalikan dengan hasil ini. Jadi, min 30,7525 dikali 5, hasilnya min 153,7625, min 18,2538 dikali 7, hasilnya min 127,7766, min 9,7045 dikali 7, hasilnya min 67,9315. Itu juga dengan seterusnya. Kemudian, kita jumlahkan semua hasil ini. Dari penjumlahan data di sini, hasilnya menjadi min 150,928. Setelah itu, kita masukkan langsung ke dalam rumus. Ini sudah ketemu ya tadi di slide sebelumnya. Ini. Kemudian N tadi 120 dikali simpangan baku. Simpangan baku tadi ada di nomor 3. Hasilnya 1,6288 dipangkat tigakan. Lalu dikalikan 120, hasilnya 518,544. Min 150,928 dibagi 518,544, hasilnya yaitu min 0,29106. Kemudian, kurtosis. Rumus kurtosis itu hampir sama dengan skewness. Bedanya, kalau skewness itu pangkatnya 3, kalau kurtosis pangkatnya 4. Langkah-langkahnya juga hampir sama. Yang pertama yaitu pangkat 4-kan dulu XI kurangi min. XI kurangi min tadi sudah ada di nomor 3 ya. Langsung dipangkatkan 4. Min 3,133 dipangkat 4-kan jadi 96,34775. Min 2,633 dipangkat 4-kan jadi 48,06218 dan begitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah semuanya ini sudah ketemu, langkah berikutnya yaitu mengkalikan hasil ini dengan frekuensi. Jadi 96,34775 dikali 5 hasilnya 481,73875. Kemudian 48,06218 dikali 7 sama dengan 336,43526. Begitu juga dengan bawahnya. Setelah itu, kita jumlahkan semua hasil ini. Setelah dijumlah, ternyata hasilnya 1598,51302. Mencari simpangan baku. Rumus simpangan baku dengan rumus ragam itu hampir sama. Yang membedakan yaitu di sini ada diakarkan.
Jadi karena ini sudah ketemu di bagian ragam, sekarang kita tinggal akarkan saja ya. Tadi hasilnya 2,6531, diakar hasilnya 1,6288. Itu tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari data berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang frekuensi kurang dari. Cara untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dengan cara menjumlahkan frekuensi secara urut. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Frekuensi kumulatif kurang dari yang pertama itu sama dengan frekuensi kelas pertama. Kenapa? Karena sebelum nilai kelas yang pertama itu tidak ada kelas. Jadi, frekuensi kumulatif kurang dari yang pertama itu sama dengan frekuensi nilai kelas yang pertama. Kemudian, 5 ditambah frekuensi kedua, yaitu 7, hasilnya 12. 12 ditambah 7, 19. 19 ditambah 11, 30. Dan begitu juga seterusnya. Cara agar kita dapat tahu frekuensi kumulatif kurang kita sudah benar atau belum, yaitu dengan cara melihat frekuensi kumulatif yang paling terakhir. Kalau misalnya frekuensi kumulatif yang kita jumlahkan ini sama dengan total frekuensi, itu artinya frekuensi kumulatif kurang dari kita sudah benar. Selanjutnya yaitu mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya yaitu dengan cara dikurangi secara urut. Caranya yaitu yang pertama, jumlahkan dulu semua frekuensi ini. Tadi jumlahnya 120. Kemudian frekuensi kumulatif yang pertama itu sama dengan hasil penjumlahan frekuensi. Kemudian frekuensi kumulatif yang kedua, 120 dikurangi dengan frekuensi kelas pertama. 120 dikurangi 5 sama dengan 115. 115 dikurangi 7 sama dengan 108. 108 dikurangi 7 sama dengan 101. Dan begitu juga sampai akhir. Frekuensi kumulatif lebih dari dikatakan benar jika frekuensi kumulatif yang paling terakhir itu hasilnya sama dengan frekuensi kelas terakhir. Rumus Gauss yaitu sigma Fi dikali Xi kurangi min pangkat 3 dibagi N dikali simpangan baku pangkat 3. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memangkat 3-kan Xi dikurangi min. Tadi Xi kurangi min sudah ketemu di nomor 3. Jadi ini langsung saja dipangkat 3-kan. Min 3,133 dipangkat 3-kan jadi min 30,7525. Min 2,633 dipangkat 3-kan jadi min 18,2538. Min 2,133 dipangkat 3-kan menjadi min 9,7045. Dan begitu juga dengan bawahnya. Langkah berikutnya yaitu mengkalikan hasil tadi dengan frekuensi. Hasil ini dikalikan dengan hasil ini. Jadi, min 30,7525 dikali 5, hasilnya
min 153,7625, min 18,2538 dikali 7, hasilnya min 127,7766, min 9,7045 dikali 7, hasilnya min 67,9315. Itu juga dengan seterusnya. Kemudian, kita jumlahkan semua hasil ini. Dari penjumlahan data di sini, hasilnya menjadi min 150,928. Setelah itu, kita masukkan langsung ke dalam rumus. Ini sudah ketemu ya tadi di slide sebelumnya. Ini. Kemudian N tadi 120 dikali simpangan baku. Simpangan baku tadi ada di nomor 3. Hasilnya 1,6288 dipangkat 3-kan. Lalu dikalikan 120, hasilnya 518,544. Min 150,928 dibagi 518,544, hasilnya yaitu min 0,29106. Kemudian, kurtosis. Rumus kurtosis itu hampir sama dengan skewness. Bedanya, kalau skewness itu pangkatnya 3, kalau kurtosis pangkatnya 4. Langkah-langkahnya juga hampir sama. Yang pertama yaitu pangkat 4-kan dulu XI kurangi min. XI kurangi min tadi sudah ada di nomor 3 ya. Langsung dipangkatkan 4. Min 3,133 dipangkat 4-kan jadi 96,34775. Min 2,633 dipangkat 4-kan jadi 48,06218, dan begitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah semuanya ini sudah ketemu, langkah berikutnya yaitu mengkalikan hasil ini dengan frekuensi. Jadi 96,34775 dikali 5, hasilnya 481,73875. Kemudian 48,06218 dikali 7 sama dengan 336,43526. Begitu juga dengan bawahnya. Masukkan di sini. Terus N tadi hasilnya 120 ya. Simpangan bakunya tadi 1,6288 dipangkatkan 4 jadi 7,0383. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Kemudian hasil ini dibagi dengan hasil ini. Ketemu jadi 1,893199. Data ini dalam skewness termasuk dalam kurva menceng ke kanan atau negatif. Kenapa? Karena hasil skewness tidak sampai 0,01. Sedangkan dalam kurtosis, data ini termasuk dalam kurva Platy-Kurtis, karena hasil dari kurtosis tidak sampai 3. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.